Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Prodi Informatika 18A. Di sini saya ingin menyampaikan hasil resume saya mengenai LMS. Definisi LMS: Sistem Manajemen Pembelajaran atau disebut dengan LMS yang paling umum digunakan untuk pendidikan di Indonesia adalah modul yang menyediakan seperangkat alat yang ampuh untuk membuat dan mengelola kursus, melacak kehadiran dan kinerja siswa, mengelola kuis, tugas, dan server. Sedangkan modul merupakan platform yang dibuat khusus sebagai sebuah sistem manajemen pembelajaran, yang artinya jika Anda ingin membuat e-learning agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif, modul bisa menjadi pilihan. LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan, pelatihan, dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online. Yang kedua yaitu membahas fitur-fitur LMS. Fitur-fitur LMS terbagi menjadi 5. Yang pertama, GUI atau disebut dengan GUI adalah suatu teknologi pada LMS yang memungkinkan kemudahan akses konten melalui indikator visual seperti ikon gambar. Yang kedua, kustomisasi. Selain GUI, LMS juga menyediakan opsi lain untuk kustomisasi tampilan dan fungsi kursus online sesuai dengan keinginan oleh penggunaannya. Yang ketiga yaitu pendaftaran. Fitur ini memungkinkan murid untuk mendaftar kursus online melalui web dan memantau detail perkembangan dan hasil ujian untuk tutor. Yang keempat, kelas virtual. Sistem LMS yang terintegrasi dengan kalender daring seperti Google Calendar atau Gmail memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan notifikasi reminder, target waktu, pengumpulan tugas atau ujian. Yang kelima, dan jaringan sosial atau LMS yang dapat diinteraksi dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga itu menjelaskan jenis-jenis LMS. Yang pertama yaitu modul. Modul adalah sebuah nama untuk sebuah program aplikasi yang dapat berubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Modul itu sendiri adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Yang kedua yaitu Dokes. Dokes itu adalah e-learning tool untuk aplikasi berbasis web. Dokes ini free alias gratis, dan Dokes adalah software yang direlasi oleh GNU, GPL, dan pengembangannya didukung oleh dunia internasional. Yang ketiga, OLAD. OLAD adalah singkatan dari pembelajaran online dan pelatihan. Ini adalah sebuah aplikasi web yang disebut sistem manajemen pembelajaran yang mendukung setiap jenis-jenis pembelajaran online, pengajaran, dan les dengan beberapa pendidikan. Yang keempat yaitu A-Tutor. A-Tutor disebut juga sebuah LMS yang dirancang dengan kemampuan akses secepat dan kemudahan adaptasi. Yang keempat yaitu menjelaskan karakteristik LMS. Karakteristik yang harus ada pada sistem LMS Anda. Yang pertama yaitu LMS dilengkapi fungsi untuk kursus dan pedagogis bagi pelajar. Penting bagi Anda untuk tidak berburu-buru dalam memilih dan mengambil keputusan untuk menggunakan sistem LMS. Pasalnya, ketika Anda menggunakan sistem LMS yang tidak tepat, Anda akan kehilangan beberapa hal vital yang mendukung
yang mendukung keberhasilan penggunaan sistem LMS di lembaga Anda. Yang kedua yaitu sinkron dan sinkron. Sinkron dan asinkron. Penting bagi Anda untuk memastikan sistem LMS yang Anda gunakan kompatibel dengan metode pembelajaran sinkron dan sinkron, terutama dari segi komunikasi yang meliputi pengumuman, email, chat, olah data dengan cepat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pengiriman konten. Pengembangan dan pengiriman konten merupakan bagian dalam proses pembelajaran dengan metode learning. Dan yang keempat, penilaian formatif dan sumatif. Untuk memberikan kepada pelajar, Anda harus bisa memanfaatkan sistem LMS untuk menilai formatif dan sumatif. Yang kelima yaitu menjelaskan keunggulan dan kelemahan LMS. Yang pertama yaitu keunggulan LMS dapat terbagi menjadi 5. Menetapkan dan merekodkan latihan untuk kaki tangan dengan LMS, memudahkan pembelajaran dengan platform pembelajaran secara online, menggabungkan semua maklumat latihan ke dalam satu sistem, mengurangkan kos latihan dengan LMS, meningkatkan pematuhan dengan keperluan kawal setia. Kelemahan LMS itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketergantungan terhadap vendor LMS yang digunakan. Yang kedua, organisasi harus menyesuaikan proses e-learning berdasarkan LMS yang digunakan. Yang ketiga, LMS pada umumnya hanya menyangkut perencanaan, penyampaian, administrasi, dan manajemen kegiatan para pembelajaran serta proses pembelajaran. Pembuatan, publikasi, administrasi, dan manajemen materi pembelajaran yang digunakan. LMS merupakan domain dari LCMC atau disebut dengan Learning Content Management System. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan kelima ini. Kalau ada salah dan janggalan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.